Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Pendidikan, Etika, dan Kearifan Lokal. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bertutur kata baik. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami dan mampu bertutur kata baik. Jadi para mahasiswa sekalian, perkataan yang baik itu adalah perintah dari agama. Jadi kita diperintahkan untuk berkata yang baik, kan? Termasuk juga ketika kita berinteraksi dengan yang lain, maka kita diperintahkan untuk bertutur kata dengan baik. Karena perkataan yang baik ini akan melahirkan amalan yang baik pula. Dan tentu perkataan yang baik ini bisa mengandung suatu ampunan dari apa yang kemudian yang kita katakan. Nah, saat perkataan yang baik, yang pertama adalah mengandung doa. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, tidak berdusta, serta tidak menggunjing orang lain. Sehingga kalau kita mau berkata baik, berarti di sini kita tidak boleh kemudian menggunakan kata-kata dalam rangka kemudian menyakiti orang lain, atau perkataan yang dusta, dan juga perkataan-perkataan yang menggunjing atau membicarakan orang lain. Nah, berikut inilah contoh perkataan yang tidak baik. Jadi seseorang dikatakan berkata dengan tidak baik, diantaranya seseorang itu mengumpat misalkan dengan kata-kata yang kotor misalkan ya, kemudian marah dengan perkataan yang tidak terkendali. Ini juga termasuk perkataan yang tidak baik. Termasuk di dalamnya adalah perkataan menghardik, membuli, kemudian berbohong, kemudian memfitnah ya. Termasuk menggosip, ini juga merupakan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang itu harus ditinggalkan. Apalagi oleh mahasiswa yang di sini tentu memiliki pendidikan yang lebih tinggi ya, pendidikan yang baik itu, sehingga perkataan-perkataan pun juga harus mencerminkan dari dirinya kan gitu. Kemudian selain itu juga perkataan yang tidak baik diantaranya adalah mencela, kemudian sumpah palsu, dan juga ingkar janji. Nah, perkataan-perkataan yang tidak baik ini harus kita tinggalkan di dalam kehidupan, khususnya di dalam kita belajar di kampus. Nah, berkata dengan perkataan yang benar. Jadi kalau kita ingin bicara dengan benar, maka pastikan bahwa pembicaraan kita itu bersih dari bohong, bersih dari dusta. Dan jangan berusaha berkata-kata ya semata-mata agar orang itu terkesima atau orang itu terpesona, suka, karena semuanya itu tidak akan menolong kita. Jadi lambat laun perkataan-perkataan kita itu akan diketahui oleh orang, dan tentu orang akan berbalik dari kita. Teman atau sahabat kita yang mungkin awalnya suka dengan kita, dalam artian akan berbuat baik kepada kita, tentu lambat laun akan kemudian menjadi meninggalkan kita. Kalau apa yang kita lakukan tadi dari perkataan-perkataan kita tadi adalah dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan perhatian orang lain kan. Kemudian perkataan kita juga haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setiap yang kita katakan itu memang harus kita pertanggungjawabkan ya, sehingga tidak ada perkataan, ucapan yang buruk dari perkataan kita. Nah, berikut ini adalah berkata dengan perkataan yang benar, bahwa dusta itu tidak akan mengangkat derajat. Bahkan sebaliknya ya, kalau Allah membeberkan kebohongan kita, Tuhan ya, tentu kedustaan kita kemudian dibeberkan, maka kita akan menjadi orang yang tidak berharga sedikit pun kan gitu. Maka disinilah pentingnya bahwa jangan sekali-kali dalam perkataan kita itu adalah perkataan dusta yang kita sampaikan. Semakin sering kita berdusta, maka kita akan bisa membuat penjara yang membuat kita selalu takut dusta kita terbuka. Jadi semakin banyak kita berkata-kata dusta ya antara orang satu dengan yang lain, tentu kita akan memiliki ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita khawatir dan takut perkataan kita itu, perkataan dusta itu kemudian diketahui oleh yang lain. Dan yang mengangkat derajat itu bukan kebohongan, bukan rekayasa kita, tetapi ya Allah lah Tuhan kita yang sebaliknya yang akan
menghinakan juga Tuhan kita. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu haruslah perkataan-perkataan yang itu adalah merupakan perintah agama, perkataan-perkataan yang benar ya, perkataan yang baik ya, sesuai dengan kaidah, maupun juga bukan merupakan perkataan-perkataan yang salah tadi kan. Kemudian yang berikut ini adalah bahaya perkataan. Jadi kalau perkataan yang kita sampaikan tadi adalah perkataan yang salah, bukan perkataan yang baik, itu bisa menyebabkan terjadinya suatu permusuhan, kesalahpahaman karena perkataan yang kita sampaikan ya. Sehingga di situ perkataan itu juga akan menjadi penyebab celakanya seseorang. Kita lihat banyak orang berbicara tetapi ternyata tidak mulia dengan perkataan ya, bahkan menyeretkannya ke dalam kesulitan. Contoh yang paling mudah itu ya perkataan berbohong tadi kan gitu. Jadi sekali orang berbohong itu akan kemudian bertubi-tubi untuk berbohong. Dan di situ tentu tidak akan bisa menyelamatkan seseorang. Nah, untuk dapat menjaga lisan atau perkataan kita agar terjaga, bermutu, syaratnya itu yang pertama adalah berkatalah dengan perkataan yang benar tadi kan. Perkataan yang baik kan gitu. Jangan sampai kemudian perkataan-perkataan yang buruk itu kemudian kita sampaikan gitu. Kemudian berkatalah sesuai dengan tempatnya. Jadi kita bicara dengan siapa ya tentu disitulah kemudian kita harus bisa menempatkan diri. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dengan siapa kemudian kita bicara, di mana kita bicara, maka ya tempatkanlah kemudian perkataan-perkataan ya sesuai dengan kadar mereka itu. Bicara dengan anak-anak tentu berbeda dengan bicara dengan orang dewasa. Kalian sudah sebagai mahasiswa tentu perkataan orang dewasa yang digunakan kan gitu. Kemudian yang ketiga, jagalah kehalusan tutur kata. Jadi tutur kata yang kita sampaikan haruslah tutur kata yang halus, yang baik kan, tidak mengumpat tadi ya, kemudian tidak menghardik. Dan berkatalah yang bermanfaat. Jadi dalam moto dikatakan berkatalah baik atau diam. Maka mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa berkata dengan perkataan yang baik, dan dengan perkataan baik itulah yang tentu akan memberikan manfaat kepada kita ya, yang akan memudahkan kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat ya, khususnya di tengah-tengah kampus. Demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.